Halo semuanya, nama aku Angela Yosepin, aku dari kelas 12 IPS dan aku ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, alasan aku membuat video ini adalah untuk mengenalkan cerita rakyat Kalimantan Barat ini kepada kalian dan juga untuk memenuhi nilai ujian praktik sejarah Indonesia tahun ajaran 2019-2020. Seperti yang kalian tahu sendiri, Kalimantan Barat itu berbatasan dengan Sarawak, di Malaysia Timur. Dan Kalimantan Barat ini juga diketahui dengan pulau dan provinsi yang memiliki 1000 sungai. Nah, cerita dari Kalimantan Barat ini adalah berjudul Batu Menangis. Pasti dari kalian semua sudah tahu apa inti dari cerita tersebut. Namun kali ini aku akan menjelaskan dan menceritakan secara mudahnya, yaitu dalam versinya aku. Dan cerita ini intinya itu merupakan seorang gadis cantik yang menjelma menjadi batu. Ada pula profil Kalimantan bagian barat yang dapat kalian tonton, yaitu setelah kalian menonton profil Kalimantan Barat, maka setelah ini mari kita saksikan bersama kisah Batu Menangis. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang terletak di bukit gunung Kalimantan Barat, terdapat seorang gadis cantik dan ibunya yang tinggal bersama di sebuah rumah kecil. Nah, anak dari ibu ini dia itu sangat cantik. Gadis ini pokoknya dia itu menjadi primadona desa di tempatnya tinggal. Namun sayangnya sifat dari gadis ini bertolak belakang dengan kecantikannya. Gadis ini sifatnya itu pokoknya malas. Dia itu tidak suka bekerja, suka berbohong, dan suka yang berpikiran negatif lah. Hingga pada suatu ketika sang ibu itu mengajak anaknya, sang gadis ini, untuk pergi ke pasar yang terletak di desa sebelah. Nah, si gadis ini mengiyakan saja karena ya dia tentu saja ingin berjalan-jalan dong. Lalu singkat cerita, sang ibu ingin pergi berjualan ke pasar yang terletak di desa sebelah. Nah, sang ibu ini mengajak anak gadisnya untuk ikut pergi bersamanya. Lalu ketika di perjalanan, banyak orang-orang yang memperhatikan ibu dan anak ini. Kenapa? Karena yang pertama itu gadis itu tentu sangat cantik dan mereka bertanya-tanya akan kecantikan dari gadis itu. Dan yang kedua, mereka bertanya-tanya siapa wanita tua yang berjalan di belakang sang gadis itu. Dan tentu saja tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri sang gadis yang berjalan di depan ibunya. Dia bertanya seperti ini, "Halo, siapa yang berada di belakang kamu?" Lalu sang gadis menjawab, "Di belakangku, aku tidak mengenal dia." Sampai berkali-kali ditanya seperti itu, sang gadis hanya menjawab tidak mengenal ibunya, tidak pernah bertemu dengan ibunya, atau menganggap bahwa ibunya itu adalah pembantu. Sang ibu awalnya sih masih oke-oke aja, tapi lama-kelamaan ibunya tidak dapat menahan diri karena dibilang seperti itu oleh anaknya sendiri. Lalu sesampainya di pasar, ketika ada satu orang yang menanyai hal yang sama, yaitu siapa yang berada di belakang kamu, wahai gadis cantik. Gadis ini ketika ingin berkata bahwa yang di belakang itu adalah pembantunya, lalu tiba-tiba ibunya ini langsung terisak dan terduduk di tengah jalan. Sang gadis dan pemuda yang berada di depannya pun terkaget kan. Lalu dengan sikap berdoa, tangan menghadap ke atas, sang ibu berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, maafkanlah aku
karena aku tidak dapat mendidik anakku dengan baik, sehingga dia menjadi seperti ini. Tolong hukumlah dia agar berubah menjadi batu dan mengakui segala kesalahannya hingga selama-lamanya. Lalu, tak lama kemudian, langit berubah menjadi banyak gemuruh dan petir. Sang gadis yang awalnya ingin menghampiri ibunya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kakinya terasa keras, dia tidak bisa maju melangkah. Hingga tak berapa lama kemudian, separuh tubuh gadis ini hampir semuanya menjadi batu. Sang gadis memohon kepada ibunya agar membebaskan dirinya dari kutukan batu itu. Sang ibu hanya menangis melihat anaknya itu, karena sang ibu pun sudah tidak dapat menahan dirinya karena dia sudah kecewa dengan anaknya. Sang gadis ini masih menangis, meronta-ronta agar dibebaskan dari kutukan ini. Namun siapa sangka kalau dirinya sudah menjadi batu seutuhnya, dan dia tetap menangis. Walaupun sudah menjadi batu, ekspresi matanya itu, dia itu masih sedih, dan tiba-tiba keluar air mata dari matanya itu. Banyak orang berkaget-kaget dan datang ke tempat kejadian. Dan hingga sampai saat ini, kisah ini pun dikenal sebagai kisah batu menangis. Pesan moral yang dapat kita dapatkan dari cerita kali ini adalah hormati dan sayangi orang tuamu, karena mereka yang menjagamu dari kecil, bahkan dari lahir. Lalu kalian juga harus menghormati ibu kalian, yaitu sebagai orang yang telah melahirkan kalian ke dunia ini, karena banyak orang yang berkata juga surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibumu. Sebenarnya kisah batu menangis ini banyak versinya. Ini yang saya ceritakan hanyalah salah satu dari sekian banyak versi yang terdapat di Kalimantan. Dan selain cerita batu menangis ini, juga banyak lagi cerita rakyat yang dapat kalian telusuri lebih lanjut. Itu misalnya cerita rakyat Keong Mas, cerita rakyat Malin Kundang, cerita Timun Mas. Kalian bisa searching kok di internet, karena sudah tersedia juga di berbagai macam situs untuk kalian dapat membacanya dengan gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan pengetahuan yang baru juga. Cerita rakyat ini juga beragam kisahnya, beragam temanya, bahkan alurnya pun beragam. Karena ya Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau kan. Maka dari itu dari Sabang sampai Merauke pun banyak sekali perbedaan di antara kita. Tapi justru itulah yang membuat kita bersatu, yaitu dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kita berpedoman pada ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, aku mengajak kalian semua untuk menjaga dan melestarikan semua dan seluruh budaya yang ada melekat pada diri kita, yaitu budaya Indonesia. Terlebih lagi budaya tradisional, jangan sampai kita lupakan. Kita boleh tetap mempelajari budaya luar, namun kita harus tetap menjaga budaya kita sendiri, yaitu dengan melestarikannya agar tidak punah dan dapat dikenang sepanjang masa. Ya, kira-kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like.